Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lagi saya akan mempresentasikan terkait tugas ketiga, yaitu tentang manajemen kontrak, risiko dalam proyek konstruksi dan cara mengatasinya. Yang pertama ada risiko keuangan atau penyebabnya itu kenaikan harga material atau tenaga kerja. Terus ada cara mengatasinya, itu dengan cara melakukan estimasi biaya yang akurat menggunakan metode yang tepat, terus menetapkan kontrak harga tetap atau lump sum, atau eskalasi harga dalam kontrak. Terus poin nomor 2 yaitu resiko keterlambatan waktu, penyebabnya yaitu cuaca buruk atau kondisi lingkungan yang tidak mendukung. Terus ada keterlambatan pengadaan material atau peralatan. Cara mengatasinya yaitu membuat jadwal proyek yang realistis, fleksibel, dan mempertimbangkan faktor risiko. Terus menyediakan alternatif sumber material dan pemasok cadangan. Poin 3 yaitu risiko kualitas pekerjaan. Penyebabnya yaitu penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi, keterlambatan tenaga kerja yang rendah. Terus cara mengatasinya yaitu menerapkan sistem quality assurance dan quality control, dalam hal ini yaitu QA atau QC. Melakukan inspeksi berkala terhadap material dan pekerjaan. Terus yang keempat yaitu ada risiko keselamatan kesehatan kerja, dalam hal ini yaitu K3. Penyebabnya itu kurangnya kesadaran akan keselamatan kerja, terus peralatan yang tidak memenuhi standar keselamatan. Untuk cara mengatasinya yaitu menerapkan standar keselamatan kerja seperti OSHA atau SMK3, mengadakan pelatihan K3 bagi seluruh pekerja. Terus ada yang poin 5 yaitu risiko hukum dan regulasi. Penyebabnya yaitu pelanggaran izin atau peraturan pemerintah, sengketa kontrak antar pemilik proyek dan kontraktor. Cara mengatasinya yaitu memastikan proyek memiliki semua izin yang diperlukan sebelum proyek dimulai. Terus menyusun kontrak yang jelas dan usul penyelesaian sengketa. Terus yang keenam ada risiko lingkungan. Penyebabnya yaitu dampak negatif proyek terhadap lingkungan sekitar, bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan longsor. Cara mengatasinya yaitu melakukan studi dampak lingkungan atau AMDAL sebelum proyek dimulai, menggunakan metode konstruksi yang ramah lingkungan. Yang poin nomor 7 yaitu risiko teknologi dan peralatan. Penyebabnya yaitu kerusakan alat berat atau keterlambatan dalam pemeliharaan, penggunaan teknologi yang belum teruji dalam skala besar. Cara mengatasinya yaitu menyediakan peralatan cadangan untuk mengantisipasi kerusakan, terus melakukan pemeliharaan rutin terhadap peralatan. Selain regulasi terkait pengadaan terhadap standar dan pedoman teknis yang harus diikuti dalam pekerjaan konstruksi, standar nasional Indonesia atau SNI, misalnya SNI 1726/2019 tentang tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk bangunan gedung. Terus ada peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, itu mengatur spesifikasi teknis dan persyaratan pelaksanaan konstruksi. Itu ada ISO 9001 yaitu manajemen mutu, dan ISO 4401 yaitu 5001, keselamatan dan kesehatan kerja standar internasional untuk memastikan kualitas dan keselamatan dalam pekerjaan konstruksi.
Saat ini, teknologi memainkan peran terhadap besar dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengadaan pekerjaan produksi dan jasa konsultasi, seperti coding informasi modeling atau BIM, teknologi pemodelan digital untuk merencanakan, membangun, dan mengelola proyek konstruksi secara efisiensi. Drones atau GIS (Geographic Information System) digunakan untuk survei lahan dan pemantauan proyek secara real-time. Terus sistem enforcement atau memungkinkan proses lelang dilakukan secara online untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi. Terus ada Internet of Things yaitu atau IoT, digunakan untuk memantau peralatan fungsi dan keselamatan proyek secara otomatis.